Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hidayatullah, NIM 102190159. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang rukun dan unsur-unsur wakaf. Yang pertama yang akan dibahas adalah apa itu rukun dan apa itu unsur. Nah, kalau rukun sendiri itu dengan berasal dari bahasa Arab, maka ini sangat erat kaitannya dengan fikih. Sedangkan unsur itu lebih terkait dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Kalau yang rukun dan wakaf itu sesuainya dengan fikih 4 mazhab. Kalau unsur itu cenderungnya kepada undang-undang yang ada di Indonesia, atau kalau terhadap wakaf yakni UU nomor 4 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, setelahnya ada rukun wakaf. Rukun wakaf sendiri menurut beberapa ulama ini ada beberapa poin. Yang pertama menurut Hanafiyah. Kalau menurut Hanafi, rukun wakaf itu cukup dengan adanya sighot. Sighot itu adalah ikrar. Jadi di mana ada seseorang mengikrarkan bahwa saya wakaf, maka dengan itu pun wakaf sudah terbentuk. Dan sedangkan menurut jumhur ulama, ini ada beberapa poin. Yang pertama adanya wakif atau pemberi wakaf. Wakif di sini adalah orang yang memberikan hartanya untuk diwakafkan. Setelahnya ada mauquf alaih atau penerima. Penerima di sini tidak penerima barang, karena kalau penerima barang itu karena barangnya lillahi ta'ala, untuk kepentingan lillahi ta'ala, sedangkan manfaatnya itu akan diterima, atau peruntukan wakaf atau peruntukan manfaat atau wakaf tersebut. Nah, sebagaimana lumrahnya atau umumnya transaksi, ada dua orang, pemberi dan penerima. Jadi yang tadi ada wakif, di sini ada mauquf alaih. Selanjutnya ada mauquf bih, yakni barang yang akan diberikan. Di sini harta benda wakaf. Selanjutnya ada ikrar. Ikrar ini adalah perkataan. Kalau sekarang ada hitam di atas putih, ada sertifikatnya wakaf. Kalau dulu cukup saya mewakafkan harta saya untuk ini berupa ini, mungkin kasarannya seperti itu. Selanjutnya ada beberapa kriteria, mulai dari wakif, mauquf alaih, mauquf bih maupun sighot. Yang pertama dari wakif. Wakif sendiri memiliki syarat kecakapan dan syarat pelaksanaan. Syarat kecakapan di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada berakal, jadi tidak dalam kondisi mungkin gila atau mabuk dan lain sebagainya. Yang kedua balik itu berarti sudah umur atau sudah dewasa, sudah bisa dikatakan dia memiliki tanggungan hukum. Nah, yang setelahnya tidak dalam tanggungan perwalian orang lain. Tidak dalam tanggungan perwalian orang lain ini yang dimaksud, semisal ada anak kecil, dia masih mengikuti orang tuanya, dalam artian dia belum bisa memutuskan hukumnya sendiri, belum bisa memutuskan masalahnya sendiri, maka dia belum boleh untuk wakaf. Selanjutnya ada kemauan sendiri, jadi tidak dalam paksaan. Semisal kamu saya wajibkan untuk wakaf, lah maka orang yang diwajibkan itu tadi menurut saya tidak berhak untuk wakaf. Wakafnya bisa dikatakan tidak sah karena dia dalam kondisi keterpaksaan. Yang selanjutnya adalah merdeka. Kalau dulu ada yang namanya budak, kalau sekarang mungkin insya Allah tidak ada, maka merdeka di sini adalah dia memiliki dirinya sendiri atas nama hukum. Selanjutnya ada syarat pelaksanaan wakaf. Yang pertama tidak terikat hutang, karena yang pertama hutang adalah hutang adalah wajib dan wakaf sendiri adalah sunnah. Maka dari itu, ketika seseorang akan wakaf, maka dia diwajibkan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan untuk transaksi wakaf.
Setelahnya ada sehat atau berakal. Bukan. Mohon maaf, sehat atau kalaupun sakit tidak sakit yang berat. Nah, karena di sini sehat atau kondisi sakit yang tidak berat ini akan menentukan kelanjutan dari wakaf tersebut. Apakah nanti diprioritaskan untuk kesehatannya atau nanti bisa ditasyarufkan untuk wakaf. Nah, setelahnya ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan begini. Apakah wakaf itu hanya oleh perorangan? Nah, dijelaskan dalam UU nomor 41 tahun 2004 pasal 7 bahwa di situ ada kriteria dari wakif. Di situ ada perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Organisasi sendiri itu harus terdaftar di Kemendagri, sedangkan badan hukum harus terdaftar di Kemenkumham. Yang mana apabila sudah terdaftar di dalam dua badan tersebut atau dua kepemerintahan tersebut, maka dia dianggap sah untuk melaksanakan wakaf tersebut. Nah, setelahnya ada mauquf alaih atau peruntukan harta benda wakaf. Kepada siapa benda wakaf itu tadi ditasarufkan? Yakni yang pertama, penerima harus berorientasi kepada kebajikan. Di sini tidak boleh untuk maksiat dan harus selalu pada kebajikan. Setelahnya ada penerima wakaf hendaknya kontinu. Di sini tidak boleh dia dimungkinkan untuk terputus ataupun wakafnya itu tidak selamanya atau nanti akan terputus di tengah jalan, itu tidak bisa. Selanjutnya ada penerima bukan diri sendiri. Jadi tidak mungkin saya wakaf harta sekian untuk diri saya sendiri, ini tidak mungkin. Selanjutnya penerima cakab hukum. Penerima cakab hukum di sini bisa saja mungkin apabila ada seseorang akan mewakafkan hartanya kepada yayasan atau panti asuhan. Nah, dimana ketika dia menyerahkan itu tidak langsung diberikan atau dikelola oleh santrinya atau anggotanya. Jadi di situ ada mungkin kalau di pondok ada mbah yai atau pimpinan yayasan, kalau mungkin umumnya itu ketua dan atau bidang-bidang lainnya yang memang dikhususkan untuk mengurusi harta tersebut. Selanjutnya mauquf bihi atau harta benda wakaf. Di sini yang pertama harus jelas barangnya. Jadi semisal kita akan mewakafkan barang, kita harus menjelaskan barangnya bagaimana, barangnya di mana, barangnya apa, dan bagaimana sifat-sifatnya barang lainnya itu. Bagaimana ukurannya, bentuknya, terus nilainya. Nah, selanjutnya ada mempunyai barang tersebut harus mempunyai nilai yang berharga. Jadi tidak bisa kita mewakafkan udara. Ya benar, udara itu memang berharga, tapi udara itu tidak bisa ditangkap maupun dimonopoli sendiri. Ini udara milik saya, tidak bisa. Karena ada syarat ketiga, yakni milik wakif. Udara kan itu kan umum. Jadi tidak bisa Anda mewadai udara sekian banyak lalu untuk diwakafkan. Selanjutnya ada syirat. Syirat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama jelas atau sorry, yang kedua adalah kinayah. Kinayah ini apa itu namanya? Samar atau mungkin kiasan. Jadi yang sorry atau jelas itu begini. Saya wakafkan harta ini kepada si A. Nah, kalau samar itu mungkin bisa begini. Ini ada tanah, Anda rawat, nanti manfaatnya diperuntukkan untuk ini. Nah, jadi apabila sorry, kalau yang sorry itu jelas
ada kata-kata wakafnya, untuk siapa, barangnya apa. Kalau samar mungkin hanya saya memiliki harta, silakan dirawat, silakan dimanfaatkan, nanti manfaatnya ditasarufkan kepada si A, katakanlah seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata wakafnya, dan ini pun untuk kekuatan hukumnya. Jadi pertanyaan, jadi yang pertama, kalau yang sorry itu jelas sah, tapi apabila samar-samar atau kinayah, pakai yang kinayah, ini juga dipertanyakan. Coba diulangi, itu memang wakaf atau bukan. Jadi begitu, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau sekarang memang diwajibkan adanya hitam di atas putih dan dicatatkan di badan wakaf. Selanjutnya ada unsur-unsur wakaf. Jadi kalau dalam unsur-unsur wakafnya tadi kan rukun wakaf ada 4, ada wakif, harta benda wakaf, ada ikrar atau syihat, ada peruntukan harta benda wakaf. Nah, kalau dalam unsur wakaf, pada dasarnya unsur wakaf itu adalah rukun wakaf yang diberi tambahan oleh pemerintah. Ada 2 penambahannya. Yang pertama ada nazir dan jangka waktu wakaf. Nazir itu adalah badan yang akan menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang pertama ada penerima, mungkin yang pertama penerima itu adalah yayasannya. Jadi nanti penerimanya adalah santri-santri yayasan tersebut. Nah, si nadir atau pengelola itu tidak haruskan dari yayasan tersebut. Jadi mungkin ada badan tersendiri yang akan mengelola dan nanti diwakaf ditasarufkan manfaatnya kepada beberapa yang telah diperuntukkan tadi. Misalnya ada masjidnya berdiri dan nanti masjid itu ada yang mengelola ini nadir, dan masjid itu diperuntukkan untuk masyarakatnya adalah penerima wakafnya. Di sini ada persorangan, ada organisasi, juga ada badan hukum. Misalnya ada jangka waktu wakaf. Jadi pada dasarnya jangka waktu itu seharusnya tidak terbatas atau selamanya, tetapi di Indonesia ada pengecualian, yakni di sini lebih cenderung ke mazhab Malikiyah, memperbolehkan wakaf ini berjangka waktu. Tetapi ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau tanah itu selama-lamanya, kalau uang minimal 5 tahun, tapi kalau harta bergerak selain uang itu memiliki masa pakai yang panjang atau lama. Jadi tidak bisa kita mewakafkan, semisal kita memiliki kendaraan atau apapun lah yang dia kemungkinan hanya berjangka waktu sebulan 2 bulan, nanti rusak dan lain sebagainya, butuh perawatan dan lain sebagainya, itu tidak sah, karena itu malah akan menjadi beban, tidak bisa selamanya, dan nanti setelah beberapa kali pakai sudah rusak. Jadi memang tidak bisa selamanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.